Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Rabu 31 Mei 2023. Hari ini gereja mengajak kita untuk merayakan pesta Santa Prana Maria mengunjungi Elizabeth, saudarinya. Seperti biasa, kita mendasarkan bacaan-bacaan untuk menjadi bahan permenungan kita. Dalam bacaan yang pertama dari kitab Sefanya bab 3 ayat 14-18a diberitahukan bahwa Raja Tuhan, Raja Israel ada di tengah-tengah umat Israel. Dengan demikian, mereka tidak perlu takut karena Sang Raja Israel tinggal dan diam bersama mereka. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56, kita akan mendengarkan dua perikopa. Kunjungan Maria kepada Elizabeth dan Magnificat setelah Maria mendengar atau menerima kabar sukacita. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, merenungkan bacaan Injil harus kita baca dari perikopa sebelumnya, yakni ketika Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Di antaranya adalah kedatangan anak manusia akan dikandung oleh Maria. Menjadi pertanyaan kita, untuk apa Maria bergegas menuju ke pegunungan di wilayah Yehuda, ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth? Kita tahu bahwa umat Israel dalam penantian akan datangnya Sang Mesias terjanji. Harapan itu tidak kunjung tiba. Maka Maria ingin mengabarkan kepenuhan harapan itu, yakni penyelamat manusia akan segera datang dan menyelamatkan manusia. Maka yang diwartakan Maria bukan bahwa ia dipilih menjadi ibu penebus, bukan. Tapi pertama-tama kerinduan umat akan adanya Raja Adil, akan adanya Mesias, akan segera terpenuhi. Itulah warta gembira yang disampaikan oleh Maria kepada Elizabeth, yang terungkap di dalam Magnificatnya, bahwa ia bersukacita karena perbuatan besar dikerjakan oleh Yang Maha Kuasa lewat Bunda Maria, di mana akan dicerai-beraikan orang yang congkak hatinya, orang yang sombong akan disingkirkannya. Itulah Raja Adil, Raja Israel
Mesias terjanji. Maka kunjungan Bunda Maria kepada Elizabeth pertama-tama untuk menyampaikan warta sukacita ini kepada Elizabeth, bahwa keselamatan yang dijanjikan Allah akan segera tiba. Nubuat para nabi akan terpenuhi dengan datangnya Sang Anak Manusia. Oleh karena itu, kalau boleh dirumuskan, kabar gembira dari Allah lewat malaikat Gabriel kepada Bunda Maria diteruskan Bunda Maria kepada Elizabeth, kepada dunia, sehingga pewartaannya membawa sukacita. Menjadi pertanyaan kita sekarang ini, kalau kita pergi kepada orang, warta apa yang saya sampaikan? Seperti dalam bacaan yang pertama, ditegaskan bahwa Tuhan Raja Israel ada di tengah-tengah kalian, di tengah-tengah umat Israel. Demikian pula Maria menyampaikan kepada Elizabeth, Tuhan Allah kita akan menjelma menjadi manusia dan sudah mulai datang. Itulah warta gembira yang disampaikan oleh Maria kepada Elizabeth. Makanya bergegas, dalam bahasa Jawa kemudu-mudu, cepat-cepat, agar kabar gembira ini diterima, didengar oleh semua orang. Kembali menjadi pertanyaan permenungan kita. Kalau kita pergi mewartakan kepada orang, kabar apa yang saya bawa? Atau dengan kata lain, apakah kedatanganku membawa sukacita bagi orang, atau justru menjadi ancaman atau kabar buruk bagi mereka? Sebagai anak-anak Allah, saya mengajak kita semua menyampaikan kabar gembira kepada orang yang kita jumpai, agar akhirnya semua orang menerima, mengalami kedatangan Mesias terjanji, penyelamat dunia yang akan membebaskan kita dari belenggu dan perbudakan dosa. Semoga kehadiran kita membawa berkat dan sukacita bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesediaan Bunda Maria menerima tugas perutusan menjadi ibu penebus. Dan kami juga bersyukur karena Maria mewartakan kabar itu kepada semua orang. Maka biarlah kami juga kemampukan untuk menjadi kabar sukacita bagi orang-orang yang kami jumpai. Dengan kata lain, hidup, karya, dan tindakan kami menjadi kabar gembira bagi sesama. Kalau kami mewartakan kasih, maka itu tanda bahwa kami mewartakan kabar sukacita yang datang darimu kepada sesama. Kuatkan kami, bantu kami untuk menjadi pewarta kabar sukacita dimanapun kami berada.
Ya Bapa, kuatkanlah iman kami yang lemah. Berilah semangat bermisi bagi umat-Mu, agar kami mampu mewartakan kabar gembira kepada siapapun juga. Sembuhkan umat-Mu yang sakit, ringankanlah penderitaan orang-orang. Semoga beban berat mereka terurai. Bantulah mereka yang kekurangan ekonomi lewat sesamanya, sehingga mereka mengalami kasih setia-Mu. Agar kami kuat dan setia, turunkanlah berkat-Mu atas kami ya Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya himbau, bahkan saya wajibkan mematuhi protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan pakai sabun, pakai sanitizer. Proses kedua, jauhi kerumunan agar kita terhindar dari mara bahaya. Nanti sore jam 6 ada perayaan Ekaristi penutupan bulan Maria. Saya undang umat untuk hadir mensyukuri atas Bunda Maria yang rela berkorban untuk kita. Semoga devosi kita kepada Bunda Maria semakin mendalam, dan lebih-lebih semoga kita berani dan sanggup mengadang Bunda Maria untuk menyatakan fiat kita. Aku yang hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Saya undang umat untuk ambil bagian dalam kebutuhan gereja, khususnya untuk mengisi gedung serbaguna kita. Maka silakan menghubungi panitia atau saya agar bisa diseragamkan isian gedung itu dan bisa dipakai untuk pertemuan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.